Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Nani Silviani, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Ponorogo. Dalam video kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah seorang guru harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, sehingga budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti disiplin positif, yaitu memulainya dengan menerapkan disiplin positif itu sendiri, kemudian memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, mengenali kebutuhan dasar manusia, dapat berperan dalam posisi kontrol seorang guru, mengajak siswa membuat keyakinan kelas dan menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai universal. Disiplin positif merupakan disiplin diri untuk mengontrol segala tindakan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami motivasi internal bukan berdasarkan penghargaan ataupun hukuman. Motivasi perilaku manusia bertujuan untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan penghargaan, dan untuk menjadi diri sendiri dan menghargai diri dengan nilai yang mereka percaya. Seorang guru harus dapat memunculkan motivasi internal untuk membuat murid menjadi diri sendiri dan menghargai diri dengan nilai yang mereka percaya, sehingga seorang guru dapat menghindari pemberian hukuman dan pemberian penghargaan berlebih agar dapat mengurangi motivasi eksternal pada diri seorang murid. Posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Seorang guru harus dapat menjadikan dirinya sebagai seorang manajer, sehingga guru dapat berbuat sesuatu bersama murid dengan mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab atas tindakannya dan menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Sebagai posisi manajer mengacu pada restitusi sehingga dapat menciptakan identitas positif pada diri murid. Keyakinan sekolah atau kelas. Pada tahap ini, guru berperan dalam mewujudkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas sebaiknya dipilih yang mudah dipahami dan dapat diterapkan secara rutin di lingkungan sekolah. Selanjutnya yaitu segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Seorang guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan, sehingga bertujuan untuk mewujudkan murid menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Budaya positif sendiri sudah mencangkup keterkaitannya dengan 3 materi guru penggerak yang kita pahami sebelumnya, yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Yang pertama yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan menjadikan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang menuntun sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Yang kedua berkaitan dengan nilai dan peran guru penggerak.
Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru menjalankan perannya dengan tepat. Selanjutnya yaitu visi guru penggerak. Agar budaya positif bisa terwujud dan terlaksana dengan baik, maka semua warga sekolah bekerja sama dalam mewujudkan visi guru penggerak dengan membuat prakarsa perubahan ke arah yang lebih baik. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, segitiga restitusi? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri dan diwujudkan dalam tindakan serta dibagikan kepada rekan sejawat. Hal menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah ketika saya belajar tentang teori motivasi berupa penghargaan, ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemberi pemantau. Seharusnya saya harus berada pada posisi manajer untuk dapat menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani siswa yang sering jahil kepada temannya dengan menggunakan segitiga restitusi yang meliputi 3 langkah, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Perasaan saya sangat antusias dan termotivasi untuk terus belajar dan berusaha memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai muncul motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai seorang manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat salah. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dan penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi lebih tenang karena bisa membuat murid sekarang lebih bertanggung jawab. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya?
Pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu memvalidasi kesalahan dengan memberikan pertanyaan, "Kenapa kamu melakukan hal itu?" Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dengan wali murid sehingga budaya positif juga dapat diterapkan di lingkungan rumah, bahkan di lingkungan manapun. Demikian video ini saya buat, semoga dapat menambah literasi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.